验得智慧真明了，普验业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人讲故事，感恩师兄师姐定心法香，感恩Mimi师姐yang sudah memimpin kita membacakan pelimpahan jasa dan penghormatan.感恩师兄师姐 semuanya yang pagi ini tetap setia hadir untuk mendengarkan ceramah Master. 师兄师姐, hari ini dua kisah yang kita dengar mengajarkan dua hal. Yang satu, kita harus mengerti tentang ketidakkekalan dan menjaga pikiran dengan baik, dan satu lagi adalah tentang berbakti, ya. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama membaca intisari yang telah disediakan. Karena kepada tim intisari, kita masuki intisari dari kisah yang pertama, yaitu tentang Pangeran Muho. Poin pertama, untuk mewujudkan kemakmuran suatu negara, rakyat harus dapat hidup aman dan tentram agar dapat mendatangkan berkah bagi negara. Kesehatan rakyat mendatangkan kekuatan bagi negara. Nah, poin pertama ini tentu membuat kita teringat ya Sesung Sece dengan kondisi ketika COVID menyerang ya. Banyak sekali negara yang kemudian perekonomiannya jatuh ya, berimbas ya sangat besar. COVID ini memberikan sebuah imbas yang sangat besar kepada banyak sekali negara. Nah, di sini kita tahu bahwa rakyat yang sehat ya membuktikan kepada kita rakyat yang sehat akan mendatangkan kekuatan bagi negara dan bisa menciptakan kehidupan yang aman dan tentram. Namun sehat di sini tidak hanya secara fisik ya, sehat di sini tentu juga batinnya harus sehat ya. Jika rakyatnya banyak batinnya tidak sehat, istilahnya penuh dengan pikiran yang jahat, tentu tidak akan bisa mendatangkan kehidupan yang aman dan tentram. Inilah mengapa Master memiliki visi ini menyucikan hati manusia. Dengan demikian baru akan tercapai masyarakat damai dan sejahtera. Di poin kedua, di dalam Sutra 6 Paramita, Buddha sering mengingatkan kepada kita tentang ketidakkekalan. Bahkan seorang raja pun juga dengan mudah melakukan kekeliruan. Perbuatan yang keliru dapat mendatangkan bencana. Ia tetap harus menerima buah karmanya sendiri. Meski bukan sengaja, tetapi benih karma telah tertanam. Buah karma itu tetap akan matang pada waktunya. Nah, Sesung Sece tadi juga Master ada mengatakan tentang kalau kita membaca ya sejarah tentang kerajaan-kerajaan zaman dulu, memang banyak sekali persaingan ya di dalam kehidupan seorang raja ataupun sebagai anggota keluarga kerajaan, di mana mereka harus ya bersaing untuk bisa mendapatkan kekuasaan. Ya, memang itu tidak bisa dihindari ya, karena sangat banyak sekali ya kejadian yang dimana apabila terlahir sebagai seorang putra mahkota pun sebenarnya tidak aman ya. Banyak sekali di dalam sejarah-sejarah sebenarnya ada menceritakan tentang bagaimana seorang putra mahkota dicelakai ya, bagaimana seorang pangeran dicelakai oleh saudara sendiri bahkan hanya demi merebut kekuasaan. Nah, kita juga sering melihat ada film-film yang menceritakan tentang kehidupan zaman kerajaan dulu. Nah, tentu saja itu ada mengambil kesamaan ya dengan kisah nyata. Nah, tapi dari menonton film-film ini tentu kita juga seharusnya belajar memetik satu hal bahwa dalam kondisi di mana banyak sekali godaan-godaan dari luar ya untuk kita mengejar ketenaran, mengejar kekuasaan, bagaimana kita harus bisa bertahan ya.
bagaimana kita harus bisa mengendalikan pikiran kita dan hati kita agar kita tidak tergoda dan kemudian mengambil langkah-langkah yang salah. Ada beberapa film yang juga saya pernah lihat, ada dua yang paling berkesan, yaitu bagaimana tentang seorang permaisuri di tengah mempertahankan keselamatan anak-anaknya, beliau tetap mengambil tindakan yang sangat bijaksana, ya, tidak mencelakai hanya demi untuk kepentingan pribadi dirinya ataupun anaknya. Nah, kisah itu membuat saya teringat dengan apa yang sudah sering Master jelaskan kepada kita, yaitu menjaga hati, ya, menjaga pikiran dengan baik. Sehingga pada akhirnya di dalam kisah yang saya tonton itu, pada akhirnya si permaisuri ini mendapatkan ketentramannya sendiri dan anak-anaknya keselamatannya tetap terjaga. Tapi yang memang paling sulit, ya, karena di saat itu sebenarnya dia bisa saja dengan kekuasaannya menghalalkan segala cara, ya, menjatuhkan musuh-musuhnya hanya demi anak-anaknya, tapi itu tidak dilakukan. Dan film ini memberi pelajaran yang bagi saya, ya, menurut saya sangat bermanfaat, mengingatkan kembali kita di masa sekarang juga, kita sendiri haruslah mengingat bahwa setiap perbuatan kita akan mendatangkan buah karma. Sehingga kita harus tetap berhati-hati, kita jangan terbius oleh kekuasaan, oleh ketenaran ataupun nafsu keinginan, sehingga kita melakukan hal-hal yang walaupun tanpa kita sengaja kita lakukan, sebenarnya itu sudah mendatangkan bibit karma yang kelak kita sendiri juga yang harus memetik dan merasakan, ya, buahnya. Poin ketiga adalah sangat penting bagi kita untuk menjaga pikiran dengan baik. Dengan begitu kita dapat menjalani hidup dengan tentram dan tanpa bencana. Di saat kalau kita menghadapi apapun dengan pikiran yang tetap positif, tetap baik, ya, dengan hati yang tetap bersih, yang paling pertama kita sendirilah yang akan merasakan ketentraman. Batin kita akan terasa sangat damai karena kita tidak lagi dikendalikan oleh kemarahan, kebencian, dan kebodohan sehingga melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Nah, mengapa kita harus menjaga pikiran tetap baik ini dan bagaimana caranya? Ini di dalam buku Master ada menjelaskan, ya, kita hendaknya menjaga 3 pintu karma kita. Nah, ketika saya membaca buku ini, penjelasan Master tentang mengapa kita harus menjaga dengan murni, ya, 3 pintu karma kita, yaitu Sen Kou I, tubuh, pikiran, dan mulut ini. Ini membuat saya teringat tentang kata-kata zaman dulu, ya, orang tua zaman dulu selalu mengatakan dengan perbuatan kita ini bisa menghapus segala bencana, bisa menghapus segala karma buruk. Nah, tentu ada penjelasannya di dalam ini. Di dalam buku Master yang ada menjelaskan tentang hal ini, Master mengatakan bahwa kita harus menyadari bahwa di dalam hidup ini kita selalu menghadapi namanya segala sesuatu yang seperti badai, ya. Ada masa-masa tenang, namun ada juga masa-masa yang penuh dengan kondisi-kondisi buruk. Tapi kita harus sadar bahwa kondisi buruk yang datang itu adalah hasil dari apa yang telah kita tulis dari kehidupan lampau kita. Artinya apa yang telah kita lakukan yang sudah tercatat di dalam kita sebut itu adalah buku catatan kita, diari kita sendiri. Oleh karena itu setiap saat kalau kita bisa menjaga tubuh, ya, pikiran dan mulut kita dengan baik, kita tidak lagi menjalin jodoh buruk dengan orang lain. Mungkin saja di dalam tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari, kita saat itu sedang bertemu dengan orang yang merupakan musuh kita dari kehidupan lampau, atau hutang karma kita sedang berbuah. Tanpa kita sadari saat kita bertemu dengan mereka, karena kita sedang menjaga, kita benar-benar menjaga mulut, pikiran, dan tubuh kita ini tetap baik, kita tanpa sadari telah menjalin jodoh baik dengan orang tersebut. Dan kita telah membuat kondisi yang buruk itu bisa kita lalui dengan lapang dada, dengan penuh keikhlasan. Kemudian kita juga sudah menjalin jodoh baik dengan musuh dari kehidupan lampau kita ini tanpa kita sadari.
Nah, inilah yang disebutkan kenapa akhirnya bisa menghalau segala bencana, karena kita menghadapi kondisi buruk itu dengan niatan baik, dengan cara yang baik dan bijaksana, sehingga tidak menjadi masalah besar ya. Orang Medan sering bilang atua suha sesuha busu ya. Masalah besar kita bisa ubah menjadi kecil, dan masalah kecil bisa menjadi tidak ada masalah. Itu adalah bergantung dari bagaimana kita menghadapi masalah tersebut, bagaimana kita menangani masalah tersebut, menghadapi orang tersebut. Nah, inilah mengapa Master bilang kalau kita hendak mengikis karma buruk kita tetap harus setiap saat ya berada dalam kondisi batin yang sangat murni, bersih, tenang, dan kemudian dengan demikian kita baru bisa dengan pandangan benar dan keyakinan benar, sehingga kita tidak tahayul atau tersesat ya dalam menghadapi segala kondisi sehingga bisa menghalau bencana. Demikian juga saat kita masuk ke dalam suci ya, saat kita sedang berkegiatan di suci. Di dalam kegiatan ini, di tengah orang banyak, kita bisa memahami tentang kehidupan dan membangkitkan kita punya kebijaksanaan. Juga kita bisa menyadari tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ya, 4 kebenaran mulia ini hanya bisa benar-benar kita sadari apabila saat kita di dalam berkegiatan, masuk ke tengah orang banyak, kita dengan membawa hati yang dengan membawa pandangan benar dan keyakinan benar. Kita akan menyadari hal ini. Untuk bisa menyelami Dharma, kita harus memulainya dari perbuatan terlebih dahulu ya. Dan di tengah kita berbuat, nah kita baru akan menyaksikan dan menyadari, memahami tentang penderitaan, dan kemudian kita akan menyadari tentang keberkahan kita, dan juga kita akan semakin waspada dalam setiap tindakan kita, ya, di dalam setiap pemikiran dan perkataan kita. Inilah cara kita, ya, salah satu cara kita untuk bisa menjalani hidup yang tentram, nah, tanpa bencana, yaitu kita tetap harus menjaga pikiran dengan baik, menjaga agar 3 pintu karma kita ini ya tidak terbuka dan selalu melakukan kesalahan-kesalahan yang membuahkan karma buruk bagi kehidupan kita. Inilah yang bisa kita petik dari kisah Pangeran Mukho ini, ya. Dan kita harus sadar sebesar apapun kekuasaan saat ini, mungkin kita berada dalam kondisi di atas segala-galanya. Bisa saja kita, maksudnya kita segalanya itu sangat-sangat mulus, segalanya itu sangat sesuai keinginan, tapi kita harus ingat bahwa itu juga tidak kekal ya. Nah, semua itu adalah buah dari apa yang sudah kita tanam. Master ada mengatakan ya di dalam bukunya juga bahwa masa lalu dan masa mendatang itu adalah hal yang sangat-sangat jauh, yang sudah berlalu dan yang belum juga mungkin terjadi. Jadi itu bukan hal yang terlalu penting untuk kita pikirkan saat ini. Tapi yang paling penting adalah kita bisa hidup di saat sekarang ini, karena apapun yang terjadi, baik di masa lalu ataupun akan terjadi di masa mendatang, semuanya itu bersumber dari apa yang dibentuk di saat sekarang ini. Jadi saat sekarang apa yang kita lakukan? Baikkah atau lebih banyak yang jahat? Nah, itulah yang akan membuahkan di masa mendatang. Masa lampau, banyaknya buah yang baik atau buah yang buruk, jahat, itu juga adalah terbentuk di saat sekarang yang di masa lampau itu. Ya, jadi di masa lampau pun juga di saat sekarang yang di masa lampau itu kita melakukan apa? Itu telah membentuk sebuah benih. Nah, kemudian kita kembali lagi ke kehidupan berikutnya menjadi masa sekarang kita ini. Nah, kita memetik apa yang sudah kita tanam di kehidupan lampau itu. Jadi sekarang yang harus kita sadari adalah kita harus menjaga di dalam kehidupan kita sekarang ini, saat ini, selalulah waspada di dalam pikiran kita, perbuatan, dan perkataan kita. Nah, inilah yang saya petik dari kisah Pangeran Mukho. Baik, kita masuki intisari dari kisah kakek Li yang berbakti. Poin pertama,
Setiap insan manusia memiliki keluhuran dan nilai moralitas di dalam hati yang harus senantiasa kita jaga dan kita syukurin. Awal dari segala kebajikan adalah berbakti. Berbakti adalah pangkal dari segala kebajikan. Setiap orang dapat kembali pada sikap hakiki yang murni dengan menanamkan akar moralitas dan kebajikan, maka dunia dapat terbebas dari bencana. Jika seseorang tidak memiliki rasa berbakti, menghormati orang tuanya, bagaimana mungkin dia bisa menghormati orang lain ataupun mengasihi orang lain? Jadi oleh karena itulah berbakti itu adalah pangkal dari segala kebajikan. Poin kedua, ketika orang tua masih hidup kita harus berbakti, patuh dan bersikap hormat kepada mereka, serta membuat mereka bahagia dengan mimik wajah dan sikap kita. Jikalau pandangan orang tua ada yang kurang tepat, kita harus bersungguh hati meluruskannya. Kita tetap bersikap hormat dan tidak melawan. Bila mereka tidak menghiraukan, demikian juga jika orang tua melakukan kesalahan, kita harus berusaha menebusnya. Ketika mereka sudah tiada, kita tetap harus mengenang mereka dengan hati penuh syukur atas budi luhur mereka. Nah, sesungguhnya tentang moralitas dan kebajikan. Saya ada membaca di buku master yang menjelaskan tentang moralitas ini ya dan kebajikan. Ya. Master mengatakan, setiap orang kalau ke wihara, ke kuil, atau kita katakan kita ke tempat ibadah misalnya ya. Begitu kita sebagai umat Buddhis, begitu kita melihat rupang Buddha, rupang Bodhisattva, kita akan dengan penuh tulus memberi penghormatan. Rupang Buddha itu terbuat dari apa? Ada yang terbuat diukir dari kayu, ada yang terbuat dari tanah liat, keramik dan sebagainya. Nah, Master mengatakan, lantas mengapa kita tidak memberi hormat kepada tanah liat, kepada pohon, kayu, kepada bahan-bahan keramik itu? Dari sini kita tentu sudah bisa melihat ya sebuah prinsip kebenaran bahwa batu itu, kayu itu semua diberi penghormatan karena ada ukiran berbentuk rupang Buddha yang kita tahu adalah yang maha tercerahkan, Bodhisattva yang maha welas asih, sehingga kita memberi penghormatan. Nah, itu adalah artinya moralitas kebajikan dari para Buddha dan Bodhisattva itulah yang membuat kita begitu melihat wujud mereka, kita memberi penghormatan. Demikianlah dengan diri kita sendiri juga. Master mengatakan bahwa kita harus mengukir diri kita sendiri dengan segala moralitas dan kebajikan. Artinya menjaga segala perbuatan kita, ucapan kita, dan hati kita. Agar kemudian moralitas dan kebajikan ini sudah terbentuk ya, terlihat di dalam diri kita. Jadi sehingga saat kita bertemu dengan seseorang, tanpa kita harus mengatakan apapun atau tanpa kita harus meminta, orang akan merasa menghormati kita. Nah, inilah maksud dari yang hendak disampaikan mengapa moralitas dan kebajikan itu sangat penting. Jadi pembinaan diri kita ini adalah ibarat kita sedang mengukir diri kita sendiri, mengukir diri kita dari katakanlah kita ibarat sebuah kayu, ya sebuah kayu yang belum ada bentuk ya. Nah sekarang kita sedang mengukir diri kita menjadi sebuah rupang yang menampilkan moralitas dan kebajikan. Nah, inilah mengapa kita butuh membina diri. Kemudian yang di poin kedua tentang berbakti. Mungkin ada sebagian orang yang menganggap berbakti adalah cukup kita memenuhi kebutuhan hidup orang tua kita. Ternyata Buddha dan Master mengajarkan kepada kita, juga para orang-orang suci zaman dulu mengajarkan kepada kita bahwa bukan seperti itu. Ya, itu bukan hal yang paling utama, itu bukan cara berbakti yang tepat. Tapi kita harus memiliki sikap yang patuh, kemudian rasa hormat, dan yang paling penting kita harus selalu menampilkan mimik wajah dan sikap kita yang bisa membuat mereka bahagia. Coba katakanlah hari ini kita mampu memenuhi kebutuhan secara materi buat orang tua kita, ya. Tapi saat kita ketemu dengan mereka, kita hanya berbicara ala kadar atau hanya
atau tidak menampilkan rasa bahagia, tidak membuat mereka merasa senang bertemu dengan kita, malah seperti seolah-olah kita hanya datang berkunjung ala kadarnya saja, hanya seperti kita bilang datang absensi saja sudah terus pulang. Nah, itu tidak benar. Jadi sekarang kita harus sering-sering, ya bagi yang orang tuanya masih hidup harus sering-sering melatih diri ya untuk dengan benar-benar tulus ya saat bertemu dengan orang tua, berbicara tentang hal-hal yang membahagiakan mereka, kemudian menceritakan hal-hal yang membuat mereka senang, bisa tertawa gembira, ya. Nah, itu adalah sangat penting dan tentu mematuhi. Arti kata dalam mematuhi adalah bila orang tua ingin kita, oke, katakanlah misalnya kamu harus lebih rapi sedikit, kamu harus bagaimana. Nah, kita patuhi ya. Janganlah membangkang seperti tadi sudah dipesankan ya di dalam cerita ini ya oleh Master. Jadi terhadap orang tua juga kita menerapkan 3 budaya humanis kita ya dalam segi, yaitu kan en chun sung ai. Kalau kita bisa datang dan dengan 3 sikap ini, kita sangat bersyukur atas jasa orang tua, kemudian kita sangat menghormati mereka, sehingga kita bisa mematuhi orang tua kita, kemudian dengan penuh kasih sayang ya, kita dalam memperlakukan orang tua kita akan membuat mereka tentu sangat bahagia, dan itulah yang paling penting. Nah, zaman sekarang saya juga pernah bertemu orang yang merasa bahwa orang tuanya melakukan hal yang tidak benar. Ya, misalnya ada orang tua yang mungkin mereka tidak pernah keluar rumah tiap hari karena sudah tua, sudah tidak ada teman lain atau kondisi tidak mampu untuk beraktivitas di luar, banyak di rumah, sehingga membuat orang tua ini menjadi sosok yang lebih kita bilang agak kuper ya. Jadi ansos gitu, dia jadinya orang berpikiran sempit ya, melihat apa-apa itu, apalagi kalau kena nonton ini drakor ya, sering malah orang tua bisa terbawa menjadi memiliki pemikiran negatif, terpengaruh lah dari apa yang dia nonton. Nah, sehingga memiliki sikap-sikap yang kalau ketemu anaknya mau sukanya cerita apa tentang kejelekan orang, tentang si A si B, yang pokoknya segala yang tidak baik. Nah, si anak mungkin merasa ini tidak benar, berusaha untuk menjelaskan ke orang tuanya itu tidak benar, orang ini tidak begini. Tapi si orang tua yang karena memang tidak punya wawasan bergaul yang lainnya, pikirannya seperti sudah terpenuhi oleh pandangan-pandangan negatif dan rasa kesepian yang membuatnya menjadi berpikiran sempit, tetap tidak bisa menerima. Si anak bisa sampai marah-marah ya, marah-marah, bahkan sampai kemudian, nah inilah di sini kalau kita tidak waspada pada diri pikiran kita sendiri, ini bisa membuat kita menjadi anak yang kita bilang durhaka ya. Karena apa? Bisa sampai memarahi orang tua, membantah orang tua dengan kata-kata yang kasar, bahkan sampai memarahi, menganggap ini orang tua kenapa keras kepala ya. Nah, ini harus kita ingatkan diri kita sendiri ya, terutama siswa-siswi yang orang tuanya masih hidup ya. Coba kita pahami mengapa orang tua bisa seperti ini. Kalau dia karena terpengaruh oleh apa yang setiap hari dia jadikan bahan tontonan, usahakanlah alihkan dia dengan membukakan TV ya, agar bisa mendapatkan tontonan yang lebih bermanfaat. Kemudian apabila dia sendirian terus, usahakanlah sediakanlah waktu kita, karena waktu adalah kita yang mengaturnya. Jadi tidak mungkin tidak ada waktu sampai tidak bisa menemani orang tua, mengajaknya keluar ya. Karena orang tua mereka juga kesepian, suci yang masih punya orang tua, mungkin mulai sekarang boleh tata kembali ya bagaimana sikap kita seharusnya terhadap orang tua. Sebelum terlambat, bagaimana kita hendak berbakti kepada orang tua kita, membahagiakan mereka dalam arti kata mereka yang bahagia, bukan dalam arti kata demi saya punya kenyamanan, kita punya kenyamanan. Jadi mereka harus mengikuti cara yang saya mau kalau mereka mau diajak keluar atau mau merasakan kegembiraan. Nah ini, jadi kadang-kadang ada kebalikannya, bahwa saya mau ngajak orang tua pergi nih, tapi tunggu, saya punya waktu, saya mau kemana, sekalian deh ajak mereka gitu. Bukan berpikir, sudah lama nih nggak bawa papa mama pergi, ya coba saya mau ajak mereka, papa mama pengen kemana ya gitu. Atau mereka
misalnya kepengennya sekarang nih, nggak bisa, saya ada waktu, saya lagi ada urusan, saya nggak bisa, saya tunggu besok ya. Nah, itu juga mungkin kita harus lihat kalau memang urusan kita itu tidak terlalu penting, itu boleh kita undur, kita bawalah papa mama yang saat ini dia ingin pergi misalnya kemana, walaupun sekedar keluar minum sebentar, makan sebentar, kita usahakan selama mereka masih hidup, itulah kesempatan kita berbaktinya. Kalau saya sudah tidak ada kesempatan, ya orang tua saya sudah tidak ada. Jadi karena itu kalau saya bisa melihat ada suci atau saudara teman saya yang punya kesempatan untuk terus menemani orang tuanya, saya merasa terus terang turut berbahagia dengan mereka ya. Dan juga tentu ada penyesalan karena saya sendiri sudah tidak memiliki kesempatan seperti itu. Jadi seci yang berbahagia, yang masih memiliki orang tua saat ini, manfaatkanlah setiap kesempatan dan waktu yang ada. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Seperti dalam cerita, kita dapat melihat betapa berbaktinya Li Chun terhadap ibunya. Ia mengenal kebajikan sang ibu yang bekerja keras semasa hidup untuk menafkahi keluarga. Tak peduli terjadi angin ribut atau turun hujan lebat, ia selalu mengunjungi makam ibunya setiap hari untuk bercerita tentang kegiatannya sehari sebelumnya dan apa yang akan dia lakukan hari ini, serta membersihkan makam ibunya. Itulah makna sesungguhnya dari mengenang. Nah, Sesung Suci, mungkin Sesung Suci juga ada mendengar ya cerita-cerita tentang orang-orang besar, orang-orang berhasil. Ternyata di balik itu mereka adalah anak yang sangat berbakti. Mungkin nanti Sesung Suci juga boleh berbagi ya kisah-kisah nyata tersebut. Seperti kisah kakek Li ini adalah kisah nyata ya, yang dimana Master tadi mengatakan Master sendiri sudah pernah bertemu dengan kakek Li ini ya. Jadi ini adalah kisah nyata. Nah, tentu akan sangat-sangat sedikit sekali ya bisa kita temui seorang anak yang setelah sukses, orang pertama yang paling dia ingat kembali adalah orang tuanya, ya, jasa orang tuanya. Ada anak yang kadang dia sudah sukses, dia sudah lupa, dia sudah sibuk dengan mengurusi segala bisnisnya, kesuksesannya, kemudian hanya ada waktu saja, kalau ada sempat baru datang ke orang tua. Nah, tapi kebanyakan orang-orang yang sukses di belakangnya itu ada kisah bagaimana mereka berbakti kepada orang tuanya. Dan yang paling sulit lagi adalah bisa kita lihat dari kisah kakek Li ini, bagaimana setelah ibunya meninggal juga setiap hari mengunjungi makam ibunya. Ya, seolah-olah bagaikan si ibu masih hidup. Dan percaya atau tidak percaya ya, Sesung Suci, mereka yang telah meninggal, terutama dengan orang yang sangat dekat dengan kita, mereka akan tahu ya apa yang kita ceritakan kepada mereka, karena kita masih ada hubungan batin ya, kontak batin. Nah, tentang orang tua yang sudah meninggal, kalau kita bisa selalu menceritakan tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang benar yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, maka mereka juga akan turut berbahagia di alam sana, ya. Sehingga ini akan membuat mereka tidak menimbulkan kekhawatiran, kebencian ya, ataupun kemarahan yang bisa membawa mereka terlahir di alam-alam menderita. Nah, itulah mengapa pentingnya kita melihat pada saat ada seseorang meninggal, dibacakanlah sutra-sutra. Sebenarnya sutra-sutra tersebut bertujuan untuk kepada yang meninggal ini, agar arwahnya bisa mendengar tentang Dharma dan kemudian membawanya untuk mengingat kembali tentang segala kebajikan-kebajikan yang telah dia lakukan semasa hidupnya. Ini adalah untuk membawa dia agar tidak ada timbul kekhawatiran, kerisauan, kemarahan ataupun kebencian yang bisa membuatnya kemudian terjatuh ke alam penderitaan. Sesung Suci mengenang kembali. Sekarang kita juga sedang sedang memasuki bulan Chengbeng ya, yaitu untuk kita masyarakat Tionghoa banyak yang pulang ke kampung halaman untuk membersihkan makam ya, untuk sembahyang kepada leluhur ataupun orang tua yang telah meninggal. Di balik tradisi Chengbeng ini ada kisahnya. Mungkin Sesung Suci ada yang pernah membacanya atau tahu, nanti boleh sharing ya. Nanti boleh sharing ya. Ini salah satu bahan sharing nih ya, Sesung Suci.
Bagi yang bisa tahu nanti boleh bercerita apa sih yang membuat adanya munculnya tentang tradisi Sinding ini. Baik, Sisyong Suci, host sudah habis ya intisarinya ya. Kan niatin intisari. Sisyong Suci, sekarang jam masih menunjukkan jam 7:40. Ada waktu yang sangat panjang. Silakan Sisyong Suci, apakah ada yang ingin sharing terlebih dahulu? Selamat pagi. Pagi, ya, mulai silakan Sisyong. Oke, karena saja. Kangen tang dan kusa. Selamat pagi, Sisyong Suci. Dari tadi saya dengar kisah dari dua cerita itu. Yang pertama sama Penciang. Dari anak Putra Raja itu yang bisu itu ya. Dia bisa bicara padahal bisa bicara, dia diam ya. Kita sudah tahu ya dalam kehidupan sekarang ini kita sudah selalu kita dengar ya. Kong singkat cewek senjata banyak berbicara akan banyak masalah. Ya itu ya si congko cuma ya, ping congko rumah. Makanan membuat kita banyak penyakit. Kalau kita nggak jaga, kita punya pola makan. Dan masalah keluar dari mulut apabila mulut kita nggak dijaga. Dari kisah cerita itu yang saya dengar, seorang putra raja itu, dia karena masa lalunya itulah membuat dia terhukum ya. Nah, kadang kita juga manusia awam, kadang kita sering dengar, c atau nyawa kadekong, itu jam-jam tiada mai kalangkong. Sering kita dengar itu ya. Artinya kita sampai ke kamu jangan sampaikan ke orang lain ya. Ini ada satu cerita yang rahasia orang atau apalah gitu ya. Dan satu lagi yang dengar ini bilang sama dia punya keluarga lagi, wah kadekong masih kalangkong. Padahal ini masalah tidak baik, tapi kita menyebarnya kemana-mana. Mengingatkan orang suatu hal yang baik itu penting. Tapi yang nggak ada penting jangan dilanjutkan lagi. Nah, itu dalam kehidupan kita. Soalnya masalah ini kadang yang kita sampaikan sampai putar sampai ke yang kita cerita maksudnya orang itu kedengaran. Siapa punya masalah lagi? Kita pasti ketemu masalah lagi, pasti. Sampai orang terkeki, benci kita semua segalanya gitu loh. Nah, suka kita. Jadi kita harusnya sudah tahu. Mulut itu harus dijaga. Mulut mesti dijaga. Jangan terlalu banyak komentar yang tidak baik orang punya, kita diam saja. Mau memberitahu orang boleh, nasihat orang itu boleh. Tunggu suasana nggak ada orang atau tempat yang cocok. Jadi itu penting supaya kita tidak menyakiti yang kita maksud pada orang yang baik. Ternyata ujung-ujungnya kita berujung kurang baik, membuat jalinan buruk sama orang. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, itu pandangan saya dalam cerita satu. Terus cerita yang kedua, seorang anak yang berbakti pada orang tua. Memang dalam kehidupan kita sering lihat ya, dalam ajaran leluhur kita sudah mengatakan berbakti pada orang tua itu sangat penting. Nah, Master juga sudah mengatakan, di dunia ada dua hal yang tidak boleh ditunda. Itu sangat dan sepuluh kota. Jauh Singtan, kita sudah tahu. Nah, tapi itu secara bahasa teorinya ya, praktiknya kita lakukan nggak? Kita jalankan nggak? Kadang kita sering dengar tahu, iya, tapi kita lupa. Dengan emosional sesaat kita langsung bisa menunjukkan mimik muka kita pada orang lain atau orang tua kita sendiri. Walaupun itu buruk, kadang bukan orang tua orang lain yang lebih tua dari kita juga harus menghormati. Bukan semena-mena pada orang tua kita aja. Kita juga harus menghormati orang di luar sana. Kadang orang menasihati kita itu atau orang tua menasihati kita juga. Kadang kita nggak menerima, kita menunjukkan mimik muka yang kurang baik, cemberut, atau bilang, diamlah kamu. Nah, ini sebenarnya yang bahasa yang paling tidak etis dan tidak benar ya.
Kita cuma diam dan senyum aja. Diam dan senyum adalah 1000 bahasa yang paling baik. Kita sudah tahu. Nah, dari cerita yang tadi yang saya dengar, Pak Li itu memang seorang anak yang berbakti dan rajin sekali. Dalam kehidupan kita, saya mau coba sharing saya punya pengalaman. Waktu saya kecil, saya bukan apa-apa ya, saya cuma memberikan inspirasi pada sesuatu yang saya punya gitu ya, berbagi kasih. Waktu kecil saya memang agak bandel ya. Saya lagi potong kayu, karena kita di kampung ya, menggunakan kayu bakau untuk sebagai bahan bakar. Jadi saya lagi potong kayu, belah dengan kapak, mama saya datang, kamu potongnya kebesaran. Jadi saya susah, untuk membakarnya susah. Saya bilang, mama diamlah kalau saya lagi kerja kok. Memang saya sampai saat ini pun juga, ini penyakit saya. Saya kalau lagi kerja fokus, orang banyak komentar saya nggak suka. Tapi itu waktu saya masih kecil, saya itu tidak benar saya bilang. Habis ngomong saya menyesal, kok sama orang tua saya begitu. Saya menyesal. Cuma ya terlanjur kita bicara ya saya diem. Tapi saya banyak melakukan banyak perbaikan ya untuk menutupi kesalahan saya. Di semasa di SMP, saya sekolahnya di keluar kota. Saya ditinggalnya kayak di dusun. Jadi saya ke kecamatan sekolah. Setiap lebih liburan, saya nggak pernah jalan kemana-mana. Ikut teman-teman kemana-mana. Tidak. Saya pulang ke rumah, membantu orang tua saya, karena mama saya juga suka tanam sayuran, buat pagar, untuk buat pagar, untuk supaya kambing, binatang lain, kera untuk masuk ke tempat kebun dia lah ya, artinya teman-teman kebun dia untuk tanam sayuran. Nah, saya pulang, saya selalu ambil kayu, perbaiki pagarnya. Itu dikerjakan sendiri loh, kerjakan sendiri. Umur saya masih itu umur 14-15 ya. Saya perbaiki sendiri. Selama liburan seminggu, 2 minggu, saya kerjakan perbaiki semua. Belah kayu, ke rumah lagi, kita kan ternak babi ya. Jadi ke rumah, bantu orang tua, angkatkan makanan itu, ternak. Tujuannya hanya meringankan pekerjaan mama saya. Tujuan cuma pikir itu aja. Nah, setiap liburan, setiap Imlek, kita kalau di Selat Panjang itu pasti ramai sekali. Dari 30 malam sampai Cuelak itu ramai. Saya nggak mau merayakan hari sebelum Imlek itu kan, kita harus pulang makan Chuanyan Pan. Jadi saya 5 tahun di Selat Panjang itu saya nggak pernah tinggalkan orang tua saya di kampung. Saya selalu pulang untuk menemani orang tua saya untuk merayakan Idul bersama. Padahal teman-teman ajak ramai di kota. Jadi kita di dusun tuh nggak ada apa-apa kan. Saya tidak mau. Saya tetap lakukan di kampung saya. Sampai saya saat ini orang tua saya nggak di tempat di kampung lagi, sekarang tinggal luar kota, baru saya nggak ikut. Biasanya saya pasti pulang. Mengapa dipulang? Imleknya tidak di rumah di rumah sendiri atau di rumah orang lain. Saya pikirnya gampang aja. Orang tua itu tidak berharap kita bawa uang yang banyak pulang. Mungkin ada yang juga ya. Tapi kalau di kampung itu yang penting Yang penting bisa berkumpul. Mereka kalau dia sepasang orang tua dan anaknya pulang, mereka itu sangat happy. Uang bukanlah segala-galanya. Mereka tuh happy. Kita bisa memberikan mereka kebahagiaan setahun sekali, membawa anak bini pulang lagi, itu lebih bahagia. Karena mereka senang. Dia tetangga, wah anak saya pulang nih. Mereka bisa cerita ke orang lain, anak saya pulang. Tapi apakah semua orang bisa lakukan seperti itu? Kan belum tentu. Karena faktor ekonomi juga. Kadang biaya tiket mahal itu segala itu lain cerita ya. Tapi kita selagi punya kemampuan untuk bisa kembali ke kampung halaman, untuk membuat suatu kebahagiaan bahwa orang tua kita, kenapa kita nggak lakukan? Selagi kita masih kesempatan. Lu bayangin aja, Imlek saya rasakan, saya dari kampung saya membersihkan rumah itu, dari rumah papan, kita membersihkan, cuci, bawa air dari sumur yang begitu jauh, cucikan di rumah itu bersih. Saya melihat mama saya dengan keluarga saya, membersihkan itu loh.
Mereka sebelum Imlek mereka cucikan rumah, buat kue. Begitu kita pulang, mereka masak yang begitu banyak. Terus yang sejaman kita pikirkan, mereka itu bahagia. Bahagia. Ini kangen cok, pansi soa. Mereka tuh ikhlas mengerjakan dan bahagianya melihat anak cucunya makan yang mereka masak itu. Itu kebahagiaan yang nggak ada tertinggal. Saya mau lagi sekarang nggak ada lagi. Karena papa mama sudah tua. Yang sebagai anak ya saya harus berbakti dan menjaga, merawat dia. Bukan seperti semena-mena cuma kasih uang selesai. Tidak. Kita harus melayani mereka, membuat mereka kebahagiaan. Itu yang bisa saya lakukan saat ini. Genggam setiap kesempatan. Mungkin ya itu kehidupan saya masih punya berkah untuk mempunyai seorang tua yang masih hidup, yang masih sehat gitu loh. Tapi sehatnya orang tua jangan kita buat stres. Ada masalah yang tidak penting, jangan kasih tahu mereka. Karena kita membuat banyak cerita keluar, punya misalnya negatif punya dalam keluarga atau apa, jangan cerita kasih ke mereka tahu. Karena mereka begitu tahu mereka tuh stres. Orang tua nggak tahan stres. Kalau dia mereka stres, coba kita perhatikan, mereka tuh cepat sekali berubah. Uban, kalau kita masih kepala 6, 7 ya. Tapi kalau ya udah tua gitu, dia langsung drop dengan kesehatannya, mungkin kencing manisnya akan naik, tensinya akan naik. Nah, itu sangat penting. Kita juga harus menjaga mulut kita di setiap saat. Jangan sama orang tua yang nggak penting ada cerita si A meninggal mas, si B meninggal mas karena gini-gini. Nah, mereka tuh stres. Orang tua cari yang kata-kata yang happy-happy aja lah. Kalau bisa jalan, buat jalan-jalan, buat makan mereka bersama. Itu kita masih kesempatan. Ya udah lakukan aja. Kira-kira itulah survei yang bisa sharingkan. Kadang itu yang saya penting waktu pencang. Namo amin toko. Amin Tofo, karena mulia di Sesyong. Iya, benar ya. Kalau dengar cerita dari Sesyong ya, saya bisa membayangkan bahagianya ya orang tua ketika melihat Sesyong dan keluarga pulang kumpul di kampungnya. Nah, memang terus terang ya, Sesyong Sece. Itu kebahagiaan. Nah, sekarang kita sudah jadi orang tua. Kita tentu juga demikian ya, kalau di hari-hari libur, hari-hari besar, kita selalu ingin semua anak berkumpul dengan kita. Nah, tentu demikian juga yang ingin dirasakan oleh orang tua kita. Jadi, Sesyong Secie ya, semua yang ada di sini, mulai sekarang ya, cepat ya, atur selalu waktu untuk bisa berkumpul dengan orang tua. Dan dari sharing Mulyadi Sesyong tadi ya, sampaikan cerita-cerita yang membahagiakan, yang bikin senang, bikin orang tua bisa tertawa lepas ya. Jangan kita malah menambah stres, pulang ceritain, aduh saya ini itu apa susah, yang sedih-sedih, yang bikin stres. Nanti orang tua sehat kita buat jadi sakit pula ya. Kan Mulyadi Sesyong atas sharingnya ya, itu adalah kisah nyata ya yang patut kita contoh ya, itu adalah perbuatan nyata yang harus kita lakukan. Baik, kan selanjutnya ada Sesyong Secie yang ingin sharing? Apakah ada Sesyong Secie yang ingin sharing? Kalau belum ada, bagaimana kalau kita masuki kuis terlebih dahulu ya? Host, kita masuk kuis terlebih dahulu. Silakan. Sesyong Secie siap-siap di chat room ya. Kita mulai dengan pertanyaan. Sebentar. Ya, kita mulai dengan pertanyaan nomor 1. Silakan. Tampilannya terlalu ini. Sebentar ya. Ya. Oke, Kanan Sani Secie. Kita masuki pertanyaan nomor 1. Dari kisah Pangeran Mupo. Pertanyaan pertama, dalam cerita ini, Sang Buddha sering mengingatkan kita pada A. Kebencian, B. Kejujuran, C. Ketidakkekalan, D. Keraguan, E. Kebodohan. Silakan Sesyong Secie segera menjawab.
Dalam cerita ini, Sang Buddha sering mengingatkan kita pada A. Kebencian, B. Kejujuran, C. Ketidakkekalan, D. Keraguan, E. Kebodohan. Baik. Silakan menjawab suci-suci sebelum ditutup oleh host. Ini sangat gampang ya. Semua masih ingat tentunya jawabannya. Baik, kalau sudah tidak ada yang menjawab lagi, kita tutup ya. Oke, Afrina Suci Kangen. Jawaban yang benar adalah tentang ketidakkekalan, yaitu C. Nah, kita masuki pertanyaan kedua. Cerita ini diambil dari A. Sutra 6 Paramita, B. Sutra Teratai, C. Sutra Makna Tanpa Batas, D. Sutra Bakti Seorang Anak, E. Sutra Agama. Silakan Sesiung Suci menjawab. Cerita ini diambil dari sutra mana? A. Sutra 6 Paramita, B. Sutra Teratai, C. Sutra Makna Tanpa Batas, D. Sutra Bakti Seorang Anak, E. Sutra Agama. Baik. Silakan kita kasih kesempatan terus untuk menjawab. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, Kangen, Efrina Suci, kita close ya. Sesiung Suci, jawaban yang benar adalah Liu Tu Qi Jing ya, yaitu Sutra 6 Paramita, yaitu A. Oke, kita masuki pertanyaan ketiga. Apa keinginan Pangeran Mupo? A. Menjadi menteri, B. Menjadi raja, C. Menjadi rakyat biasa, D. Menjadi biksu, E. Menjadi petani. Ayo Sesiung Suci. Silakan menjawab dan jawabannya diketik ke everyone ya, Sesiung Suci. Jangan ke maksudnya jangan ke satu nama atau ke absensi di sini, jangan ya, nggak kebaca nanti ya. Jawabannya harap diketik ke everyone. Oke, sudah di close. Kita lihat jawaban yang benar adalah menjadi biksu ya, Pangeran Mupo. Di dalam kisah ini ya, dia mengetahui tentang kisah kehidupan masa lampaunya. Ya. Oleh karena itu dia menjadi takut untuk berbicara karena tidak ingin lagi sampai melakukan menanam bibit karma buruk lagi. Dan akhirnya setelah berbicara, dia memohon untuk kepada orang tuanya agar dia boleh menjadi biksu. Nah, itu Sesiung Suci ini adalah kisah Pangeran Mupo yang dia tahu apa karma buruk yang pernah dia lakukan dan bagaimana menderitanya dia saat membayar ya buah karma buruk tersebut. Nah, bagaimana dengan kita? Kita tidak tahu apa karma buruk yang sudah kita lakukan ya. Jadi yang paling benar adalah saat ini kita sudah bertemu dengan Dharma, mendengar Dharma, kita sudah bertemu dengan guru kita, master, ya kita harus baik-baik membina diri. Kita harus baik-baik menanam ya, menanam berkah dan memupuk kebijaksanaan kita. Itu yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Jadi jangan tunda ya untuk berbuat kebajikan dan membina diri, menyerap Dharma sebanyak-banyaknya. Oke, baik Kangen, ini sudah 3 pertanyaan, 3 kuis untuk kisah Pangeran Mupo. Kita masuk ke kuis untuk kisah kedua yaitu kakek Li yang berbakti. Pertanyaannya yang nomor 4 adalah dari manakah asal semua kebajikan? A. Cinta kasih, B. Berbakti, C. Welas asih, D. Kejujuran, E. Lapang dada. Silakan Sesiung Suci menjawab. Dari manakah asal semua kebajikan? A. Cinta kasih, B. Berbakti, C. Welas asih, D. Kejujuran, E. Lapang dada. Dari manakah asal semua kebajikan? A. Cinta kasih, B. Berbakti, C. Welas asih, D. Kejujuran, E. Lapang dada. Oke, sudah di close ya. Nah, mari kita lihat jawaban yang benar.
Silakan. Awal dari segala kebajikan adalah berbakti. Ice pesannya. Nah, jadi itu adalah dari berbakti. Dengan adanya berbakti, kita baru bisa melakukan begitu banyak kebajikan. Oke, kan? Kita masuk ke pertanyaan kelima. Bagaimana cara berbakti menurut Konfusius? A. Dimulai dari orang tua. B. Dimulai dari cinta kasih. C. Dimulai dari ucapan. D. Dimulai dari sikap. E. Dimulai dari sebab akibat. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara berbakti menurut Konfusius? A. Dimulai dari orang tua. B. Dimulai dari cinta kasih. C. Dimulai dari ucapan. D. Dimulai dari sikap. E. Dimulai dari sebab akibat. Nah, silakan. Oke, sudah di close. Kita lihat jawaban yang benar adalah dimulai dari sikap. Nah, itulah yang diajarkan oleh Konfusius. Jadi dari sikap kita terhadap orang tua. Ya. Bagaimana kita menampilkan mimik wajah kita, bagaimana kita patuh kepada orang tua. Disitulah cara berbakti yang paling tepat. Baik, kita masuki pertanyaan ke-6. Apa yang dilakukan majikan untuk menguji Li? A. Sering menjatuhkan batu. B. Sering memberikan makanan. C. Sering menjatuhkan koin sembarangan. D. Sering meminta Li pergi bertani. E. Semua jawaban salah. Nah, apa yang dilakukan majikan untuk menguji Li? A. Sering menjatuhkan batu. B. Sering memberikan makanan. C. Sering menjatuhkan koin sembarangan. D. Sering meminta Li pergi bertani. E. Semua jawaban salah. Oke, sudah di close ya. Nah, Sisyong Suci, kita lihat jawaban yang benar adalah C. Sering menjatuhkan koin sembarangan. Nah, inilah salah satu cara majikan menguji Bapak Li ya. Karena setiap dijatuhkan, Bapak Li selalu, yang saat itu masih remaja, selalu dengan tulus mengembalikan koin yang ditemukannya kepada majikannya. Nah, ini menunjukkan kejujurannya. Dan Bapak Li, dari kisah tadi kita mendengar bagaimana dia mengerjakan segala sesuatunya tanpa mengeluh. Ini menunjukkan keuletannya. Nah, tentu saja ini membuat majikan sangat menyayanginya. Dan semakin banyak Bapak Li bekerja, tentu semakin banyaklah dia memperoleh keahlian. Inilah yang Master sering katakan kepada kita. Semakin banyak berbuat, semakin banyak kita menerima. Semakin sedikit kita mengerjakan, semakin banyak kita kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan kesempatan untuk menjalin jodoh baik, menanam berkah, menumbuhkan kebijaksanaan. Ya, kita banyak kehilangan dan kehilangan kesempatan untuk mengasah potensi diri kita sendiri. Baik. Kangen kepada tim kuis yang sudah menyediakan kuis setiap hari, ya, yang membantu kita untuk mengingat kembali apa yang telah kita dengar. Kangen kepada Sisyong Suci semuanya yang sudah kontribusi di dalam kuis ini. Baik, selanjutnya Sisyong Suci, sebelum nama pemenang keluar, saya persilakan kepada Sisyong Suci, ada yang ingin sharing? Silakan Sisyong Suci. Ya. Profesor C, ini Ya. ada kiriman video tentang keluarga Mulyadi Sisyong ya. Oke. Saya tayangkan. Oke, boleh. Nah, Sisyong Suci. Kangen sekali lagi Mulyadi Sisyong. Nah, Sisyong Suci, mari kita sama-sama menyaksikan video dari Mulyadi Sisyong ya. Semoga kita juga ikut berbahagia ya dengan apa yang Mulyadi Sisyong rasakan. Oke, silakan. Suaranya tidak ada ya memang, Suci.
Nah, Survei Sece, ini video dibuat oleh anaknya untuk ikut lomba iklan layanan masyarakat yang diadakan Tensame dan TAI TV. Kak An Sece. Kan Sani Suci. Oke, ya Sesiung Suci kita bisa lihat tadi ya video yang sangat singkat tapi sudah mewakili ya, menjelaskan kepada kita tentang berbakti yang sebenarnya ya. Nah, Sesiung Suci. Jadi mengapa sampai anaknya yang bisa buat ya dan mengambil topik ini ya? Tentu karena anaknya juga melihat ya apa yang sudah orang tuanya lakukan kepada kakek neneknya. Nah, kita sebenarnya Sesiung Suci kita sendiri juga adalah sedang memberikan teladan ya, seperti apa yang mulai Sesiung lakukan itu memberi teladan kepada anak-anaknya. Nah, kalau apa yang dilakukan ini tetap dipertahankan dan terus tertanam dengan baik di dalam batin anak-anaknya, tentu akan diwariskan sampai ke cucu-cucunya. Nah, oke, baik. Nah, Suci, ada feedback suara di tempat saya ya. Halo. Oke, Sani Suci. Ini ada feedback keluar suara saya lagi sendiri. Oke, sebentar ya, Sece. Oke. Baik, sudah hilang Suci. Oke, kanan. Nah, Sesiung Suci. Kanan ya, Kiho Sesiung tadi sudah kirim video tersebut untuk kita sama-sama tonton dan kanan Mulyadi Sesiung yang sudah berbagi ya kisahnya. Semoga kita semua juga ya bisa mencontoh apa yang Mulyadi Sesiung lakukan untuk orang tuanya ya. Kita juga bisa menjadi teladan bagi anak cucu kita. Baik. Ini adalah pemenang untuk kisah yang pertama. Pangeran Mupo, pemenang dari pertanyaan pertama adalah Silvi Jung Suci dari Pusat. Pertanyaan kedua, Aini Lijaya Suci dari Medan. Pertanyaan ketiga, Mary Suci dari Utara 1. Kemudian untuk kisah kedua, di pertanyaan keempat, pemenangnya adalah Ju Chaiha Suci dari Barat 1. Pertanyaan nomor 5, Nola Suci Utara 2. Pertanyaan ke-6, Irene H. Suci dari Tangerang. Selamat kepada para pemenang. Nah, sekarang kita mengundang ya pemenang kuis kita untuk sharing. Silvi Jung Suci, izin tidak sharing ya. Baik, kan Suci. Moga-moga nextnya saya bisa punya kesempatan mendengar Suci sharing ya. Nah, Aini Lijaya Suci dari Medan. Aini Suci, silakan boleh buka mic untuk sharing dengan kita. Selamat pagi, Survei Sece. Selamat pagi. Sesiung Sece, Kaan Santen, suatu yang inspirasi ya, inspiratif sekali video yang dikirimkan Mulyadi Halim Sesiung. Saya sering dengar ya, Mulyadi Sesiung sharingnya dari Mulyadi Sesiung sharing kita tahu sekali, sangat hau ya, sangat berarti. Video singkat tadi juga tural lihat dengan baik beliau memperlakukan. Nah, ini sangat contoh yang baik untuk kita semua. Jadi dari saya juga saya sangat bertujuannya benar ya, kalau kita itu dengan hati kita memperlakukan orang tua kita, anak-anak kita juga mengikuti ya, melihat dengan mata mereka sendiri, kok kita dengan hati memperlakukan orang tua kita dengan baik ya. Jadi itu juga kita membeli tauladan ya dari sikap kita seperti itu. Suci. Mungkin ini sharing saya ya, Kaan ya, Suci, Kaan semua, Sufu Tacia, Kaan. Ya, kan Aini Suci ya, dengan kita sendiri ya memberi teladan itu adalah sudah paling tepat ya. Kita tidak bisa berharap anak kita belajar dari orang lain kalau kita sendiri tidak bisa memberikan teladan. Oke. Kan Aini Suci sudah sharing ya. Nah, selanjutnya Mary Suci dari Utara 1. Silakan Mary Suci. Mary Suci dari Utara 1, kami undang untuk membuka mic-nya sharing dengan kita pagi ini.
Oke, tampaknya Mary Suci. Apakah sudah? Oh, Mary Suci-nya sudah live Zoom ya. Oke, baik. Karena Mary Suci sudah live Zoom, nah kita beri kesempatan, kita undang Caiha Suci dari Barat 1 untuk sharing. Silakan Caiha Suci. Pagi Suci, Pagi. semuanya. Ya, tadi tentang berbakti juga ya. Berbakti ya selama kita masih ada orang tua, itulah waktu kita untuk berbakti. Karena ketidakkekalan itu akan datang. Jadi kalau sampai waktu yang ada kita tidak manfaatkan untuk berbakti kepada orang tua, kelak kita akan menjadi menyesal. Kita juga menjadi contoh nanti untuk anak-anak kita di kemudian hari seperti yang ini bilang itu apalagi itu dulu deh Seci. Karena dia Oke, Suci, kanen. Ya, betul ya. Nah, kita semua dengan mendengar kembali kisah ini tentang Kakek Li menjadi sebuah mengingatkan kembali kita sendiri ya, Suci ya. Kita juga berharap tentunya ada kesempatan yang lebih banyak lagi untuk berbakti kepada orang tua kita semasa mereka ada. Nah, mungkin Sisyung Suci ada juga yang bisa sharing ya. Orang tua sudah tidak ada, terus bagaimana nih kita mau menunjukkan bakti kita kepada orang tua? Tadi Master ada mengatakan dengan mengenang, ya. Nah, makna dari mengenang itu apa? Mungkin Sisyung Suci yang lain juga ada kisah-kisah yang bisa di-sharingkan atau tentang bagaimana Sisyung Suci setelah orang tua tidak ada, apa yang Sisyung Suci lakukan untuk mengenang kembali jasa-jasa dari orang tua. Juga boleh sharing di sini ya. Baik, Kanen ya, Caiha Suci sudah bersedia sharing. Kanen. Oke, Nola Suci izin tidak sharing, Irene Suci juga izin tidak sharing. Baik, kalau begitu kesempatan kita berikan kepada Sisyung Suci lainnya yang ada di Zoom ini. Tentu ada yang bisa berbagi ya. Apa kesan batin yang sudah didapat, ataukah ada pengalaman-pengalaman dalam hidupnya yang bisa dijadikan sebuah contoh buat kita ya. Baik itu contoh yang bisa mengingatkan kembali kita untuk bagaimana harus ya dalam kehidupan ini menjalankan kehidupan kita atau berbaktinya kita atau contoh-contoh lain. Baik, silakan. Sisyung Suci memanfaatkan kesempatan. Maaf ya, Sisyung Suci ada sedikit gangguan. Oke. Baik, karena tidak ada yang mau sharing ya. Tidak ada yang mau sharing, saya berbagi sedikit kisah. Sisyung Suci, apa ada yang menemukan cerita di balik adanya tradisi Cengbeng ini? Kalau ada yang menemukan cerita ini mau berbagi, silakan. Boleh present atau langsung buka mic. Tampaknya nggak ada ya. Suci, pagi. Pagi mulai di Sisyung, silakan. Mulai di Sisyung, silakan. Ya, saya mau coba Cengbeng ini sih, mau yang saya lihat sendiri ya. Ya. Kalau Cengbeng sekarang banyak ya masih yang percaya pada yang model yang lama ya, Konghucu. Mereka banyak membakar kertas ya. Kertas sembahyang sampai kemarin saya juga ada keselak panjang ya. Sampai kuburan itu kuburannya umum itu sampai nggak ada orang lagi itu. Asapnya ngeri. Ada yang sampai nangis-nangis. Ada yang meneriak, waduh kepanasan gitu loh ya. Kenapa harus lakukan hal itu? Kalau saya dulu juga begitu. Jadi kalau Cengbeng itu pulang ke kampung ya Shio Kim Chua ya, Shio banyak-banyak. Nah itu ada perikat-perikat. Jadi kalau kita punya saudara, saya ada 12. Satu orang satu ikat, kuburannya ada 3.
ini gimana ya mau saya habisin. Apalagi sekarang kondisi cuaca yang begitu panas ya. Pas kita kadang jam 10, jam 11 baru ke kuburan. Mungkin ada yang pagi. Kalau oke, pagi dibilang pagi adem. Tapi asapnya lu tahan nggak gitu loh. Kalau saya siang, saya bilang, aduh, sama pakai topi, pakai udah baju panjang, pakai UV lagi, semua dipakai. Jadi tetap panas kan. Akhirnya kita nggak sanggup. Apalagi udah faktor umur. Saya umur kepala 5. Abang-abang saya udah beberapa. Ada yang penyakit. Jadi saya bilang ini nggak benar. Jadi saya sendiri juga harus berubah sesuai dengan yang saya rasakan. Dari beberapa tahun lalu saya sudah dulu suka kimchua itu saya udah. Sekarang ke kuburan saya nggak pakai kimchua. Terus turun lagi ke apa? Baju. Saya pakai baju untuk orang leluhur. Dulunya ada masing-masing dua gitu loh. Sepatu lagi. Jadi sekarang udah saya kurangin 1. Terakhir tahun ini mungkin saya bilang nggak usah lagi gitu loh. Cukup kita ke sana, kita sampaikan, kita doakan untuk mereka. Supaya mereka orang memberikan leluhur kita yang di kuburan itu bilang kalau bisa mereka tuh keluar dari Diutaulun Poin. Itu yang perlu kita doakan dan kita bisa doa untuk melalui sautu. Sautu kan diwiara. Itu lebih baik lagi daripada uang kita beli kertas disembayang di sana dibakar habis terus yang dapat kita nggak tahu. Kalau menurut peran saya sih nggak ada yang dapat karena jelas Master sudah bilang kan itu adalah perbuatan yang dibuat oleh manusia sendiri. Kita sudah tahu. Kenapa kita tidak mau sautu atau kita doakan bersama atau apa ya yang lakukan hal baik atau function lah untuk leluhur kita. Itu kan lebih baik uang itu digunakan. Kenapa harus dilakukan ke situ? Dunia semakin panas, kita masih uning lagi sengaja melakukan hal itu, ya semakin kacau dunia. Lagipun itu asap yang kita cium juga bagi kesehatan juga nggak bagus kok. Jadi kita seharusnya lebih pelan-pelan kita sudah mempelajari apalagi kita sebagai relawan suci ya, kita harusnya mesti mulai sadar. Jangan terlalu banyak mengkhawatirkan. Kerisauan itu justru membuat kita semakin tidak nyaman dan kita ingin berbuat. Saya tidak sio kimchua itu dulunya di tempat di rumah saya kimchua. Saya belakang mungkin ada 4 tahun 5 tahun ya saya tidak pernah lakukan. Apa berkas saya berkurang? Enggak, saya bilang. Apa saya kurang sehat? Enggak juga, saya bilang. Semua enggak. Semua adalah benih kebaikan yang kita tanam setiap hari. Dan kita mau menasihati orang, kita mau berubah diri sendiri. Nah itu justru cenderung kita ke arah yang baik. Kalau Sio Kim Chua bisa kaya, saya kasih bilang Sung Suce, yang tukang jual dan tukang buat itu udah kaya duluan. Nggak kayak gini dia. Kalau dia kaya, kenapa jual Kim Chua lagi? Kan kaya raya. Nah itulah adalah suatu mungkin. Apalagi sekarang kita lihat mereka malah jual Kim Chua juga mati kok, juga sakit kok. Apakah mereka nggak bisa selamat? Nggak bisa juga. Karena apa? Seng Lao Ping Su itu sudah pasti. Seng kita sudah lahir kok. Sakit kita setiap saat. Lao setiap hari kita melalui proses kok. Cuma kita nggak sadar aja setiap hari kita lewat ngerasa. Sakit setiap saat. Kapan ada kok sakit. Mati ini kapan saya nggak tahu aja. Saya selalu bilang sama orang. Ya kehidupan di dunia sekarang kita ini ya genggamlah kesempatan selagi sudah kita udah mendapat arahan atau dharma dari master. Lensen nante cin gitu, udah kita dapat. Fofana nun cin yun, sudah dapat. Kita sudah dapat. Tinggal kita apa? Kita praktekkan, kita kerjakan aja kok. Tapi ya kalau karena kita uning, kita masih terima keracunan itu, ya udah. Kita nggak akan bisa maju. Jadi mudah-mudahan sesuatu yang bisa-bisa yang udah punya jalinan jodoh baik dengan Fofa ya. Mudah-mudahan bisa berubah ke depan lebih baik. Kira-kira itu supaya yang bisa saya tambahkan. Karena sesuatu zaman pengalaman siang. Amin. Karena Mulyadi Sesung, iya benarnya. Oleh karena itu yang saya sendiri merasakan ya Sesung Suci bahwa kita sendiri harus benar-benar paham dulu tentang Dharma ini. Kemudian untuk tradisi-tradisi ini sebenarnya kita harus pahami dulu background-nya. Kenapa ada muncul tradisi seperti ini. Nah tentang yang bakar kertas kan kita sudah tahu ya. Sudah ada ceritanya. Bagaimana munculnya kisah tentang membakar kertas ini.
Dan kita juga sekarang sedang mendengar Dharma, tentu kita semakin memahami ya bagaimana kita caranya menunjukkan bakti kita ataupun menolong leluhur ataupun keluarga atau anggota atau orang tua kita yang telah meninggal. Tidak bisa dengan membakar-bakar kertas. Nah, tentu saja tradisi ini hendak dihapuskan itu butuh sebuah proses ya. Nah, oleh karena itu Sesong Suje kita sendiri harus benar-benar giat belajar untuk memahami, dan kita sendiri bisa menjelaskan kepada keluarga kita sehingga kita bisa mengajak mereka untuk kita kurangi ya. Kita kurangi yang mencemari udara ini dengan membakar-bakar kertas ini. Nah, tentu kita harus bisa memberikan satu penjelasan yang memang benar dan masuk di akal sehingga mereka bersedia mengikuti ya. Di keluarga saya sendiri juga, ya Sesong saya sendiri juga sudah menerima pemahaman ini, cuma memang masih ada istilahnya tradisi dari keluarga lain ya, dari sesepuh lain yang masih belum bisa terima. Jadi bakar kertas itu masih ada, tapi benar-benar sudah kita kurangi. Bahkan ya saya sangat bersyukur ya, tahun lalu ketika ibu mertua saya meninggal, Sesong saya karena kokonya sudah tidak ada, jadi boleh dikata Sesong saya adalah jadi anak laki-laki paling besar. Dia Sesong saya bersedia saya bilang kita pakai cara Buddhis, artinya kita tidak lagi sembahyang dengan menggunakan ayam lah, daging lah, sudah tidak mau. Kalau dulu waktu ibu mertua masih hidup dan adiknya masih hidup, mereka tetap mau menggunakan apa saseng ya, saseng itu orang Tionghoa ya bilang. Nah itu kita tidak bisa lawan kan. Tapi ketika ibu mertua saya meninggal, sangat bersyukur Sesong saya artinya sehati dengan saya. Kita dengan cara Buddhis, kemudian dan sangat bersyukur juga adik ipar dan saudara-saudara ipar lainnya juga setuju sehingga kita bisa melakukan sembahyang dari awal sampai kemudian berlanjut sampai ke Cengbing, itu tidak lagi ada melakukan dengan mempersembahkan makhluk bernyawa ya, makanan dari makhluk bernyawa. Jadi step by step sudah kita kurangi, pembakaran kertas juga sudah kita kurangi, tapi kita belum berani istilahnya melawan ke yang lain yang bilang masih tetap harus ada, ya kita ikuti. Gitu. Jadi tapi sudah dikurangi. Nah, saya yakin ya, semoga tahun-tahun akan datang bisa kita hapuskan ya, tapi tetap tradisi ritual kita untuk kekuburan tetap harus dijalankan. Itu adalah cara kita mengenang kembali leluhur kita. Baik, kepada ini Ko Yumin Sesiong yang sudah resen, saya persilakan untuk sharing sekali lagi kan, mulai di Sesiong. Silakan. Ini harusnya Sesiong ya, Ko Yumin ini ya. Sejie. Oh Sejie, oh, maaf Sejie. Saya baru pertama kali sharing Sejie. Oh ya, oke, kanan Sejie, silakan Sejie. Nah, Sejie pernah bilang ke saya harus bisa sharing. Iya. Berikan diri hari ini Sejie. Kanan. Atas dukungan yang diberikan Sejie. Saya mau sharing tentang Cengbing Sejie. Saya dengan Sesong saya yang nama Sesong saya juga di grup 5HD seperti Simak setiap hari kami sudah mengerti seperti yang Master katakan. Jadi saya Cengbing sekali ini saya bilang Master kan sudah berkata kalau bakar kertas itu pun apa. Tapi kamu yang ambil keputusan mau bakar kertas atau enggak. Keputusan di tangan dia karena dia kan anak cowok bapaknya. Terus dia akhirnya diikuti nggak bakar kertas lagi mulai tahun ini. Tapi kalau keluarga saya yang ukur yang urus semua bakar-bakaran itu, tapi saya nggak berani menghapus semua. Biasanya orang tuh kalau sekali bakar itu anak, menantu, cucu, satu orang satu set, jadi ada 4 set. Sekarang saya hanya 1 set. Karena saya nggak berani ambil keputusan semua, menghapus semua Sejie. Itu aja yang saya bisa sharing Sejie. Kanan Sejie ya, atas dukungannya ya. Maaf ya Sejong Sejie kalau ada yang salah. Amitofo Sejong Sejie. Amitofo kanan. Oh Yomei Sejie ya, karena tulisnya Yomin. Jadi saya pikir ini Min biasanya laki. Maaf ya Sejie. Enggak apa-apa. Maklum orang tua dulu sama beli nama begitu ya sudahlah. Iya, berarti panggilannya Yomei Sejie ya. Luar biasa kan, Yomei Sejie ya. Mau sharing sudah. Nah, ternyata sharing itu tidak susah ya, Sejie ya, malah bisa senang kan.
dukungan dari Survei Sejie, sangat kangen kepada Survei Sejie. Ini juga berkat keberanian dan ketulusan Sejie untuk berbagi dengan kita. Kita sangat kangen. Ya benar Sejie. Belum bisa kita hapus, tapi setidaknya kita sudah menuju ya, step by step kita hapus. Nah itu kalau kita. Nah kalau untung sangat bersyukur ya, Sesiung juga sepaham ya dengan Sejie. Jadi nah di dalam keluarga kalau kita suami istri ya, kepala keluarga gitu, kita memiliki kesepahaman yang sama, tentu kita bisa mencapai segala kebajikan yang hendak kita lakukan. Ya, Cayo ya, Yume Sejie dan Sesiungnya juga ya, Cayo. Sesiung saya mengerti Dharma daripada saya. Oh, wah, Sejie penuh berkah ya. Dapat Sesiung yang sangat mengerti Dharma ya. Jadi kalau mau mempraktekkan itu lebih mudah. Kalau sudah ya atas dukungannya Kangen Sejie. Kalau ada lagi yang ingin di-sharingkan silakan, atau Sesiungnya pengen sharing juga boleh ya. Sesiung udah pergi kerja. Oke. Ya, sudah selesai kerja dia. Oh ya, oke. Kalau begitu, oke, kangen Yume Sejie, kangen ya Sesiung Sejie semuanya. Ya silakan kalau ada Sesiung Sejie yang juga ada pengalaman yang ingin di-sharingkan ya. Sangat luar biasa ya Yume Sejie. Nah, ternyata pertama kali sharing sudah bisa sharing dengan begitu mantap, dengan tenang ya. Jadi kita semua juga belajar dari Yume Sejie ya. Kita berbagi apa yang sudah kita dapat ya. Dengan harapan juga bisa membawa manfaat bagi Sesiung Sejie semua yang mendengarkan. Baik, silakan Sesiung Sejie yang lain ada yang ingin sharing lagi? Saya persilakan, ada lagi yang ingin sharing? Nah, Sesiung Sejie, kemarin-kemarin itu saya berusaha mencari kisah ya, karena saya pernah mendengar memang bahwa adanya tradisi Cengbing ini sebenarnya ada cerita di belakangnya. Jadi karena belum ada yang mau sharing, saya bercerita dulu deh sedikit ya. Nah, Cengbing ini asal mulanya adalah dari zaman Kekaisaran Chu Yenchang. Nah, beliau ini adalah pendiri dari dinasti Ming di tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Nah, Chu Yenchang ini sebenarnya dia adalah berasal dari keluarga miskin. Nah, karena sangat miskin sampai ibunya ini meminta bantuan kuil untuk menolong membesarkan Chu Yenchang. Jadi aslinya titip. Oh iya bisa. Titip di kuil ya, karena keluarganya sangat miskin. Nah, kemudian ketika mulai dewasa, Chu Yenchang ini memutuskan untuk bergabung dengan pemberontakan Sorban Merah, ya namanya Sorban Merah. Itu adalah kelompok pemberontakan anti dinasti Yuan. Jadi Chu Yenchang ini itu dia lahir di zaman dinasti Yuan, ya. Karena dia adalah orang yang sangat cerdas. Dalam waktu singkat di dalam kelompok pemberontak ini, Chu Yenchang mendapatkan posisi penting. Nah, kemudian di tahun 1271 sampai 1368 Masehi itu mereka kelompok pemberontak ini berhasil ya menaklukkan dinasti Yuan. Jadi artinya digulingkan. Ketika dinasti Yuan digulingkan, Chu Yenchang yang naik menjadi kaisar. Nah, setelah menjadi kaisar, Chu Yenchang kembali ke desanya untuk menemui orang tuanya. Tetapi sesampainya di desa ternyata orang tuanya sudah meninggal dan tidak tahu kuburannya ada di mana. Chu Yenchang tentu sangat bersedih dan untuk bisa mengetahui makam orang tuanya sebagai seorang kaisar, Chu Yenchang kemudian mengeluarkan perintah bahwa semua rakyatnya harus melakukan ziarah dan membersihkan makam leluhur mereka masing-masing di hari yang sudah ditentukan. Selain itu, kalau sudah selesai dibersihkan, harus meletakkan sebuah kertas kuning di atas makam. Itu adalah sebagai tanda bahwa makam itu sudah dibersihkan. Sudah ada yang membersihkan, jadi sudah ada keluarganya. Nah, itulah asal mulanya ya. Asal mulanya membersihkan makam dan meletakkan kertas kuning. Kalau kertas kuning ini yang saya dengar sekarang ini, ya mungkin seiring waktu ceritanya berubah. Artinya itu menutup makam katanya. Saya belum mengerti. Saya nggak paham artinya menutup makam itu. Katanya dia kalau sudah dikasih kertas kuning itu artinya sudah tidak boleh ada lagi yang sembahyang. Ini kalau untuk penjelasan ini saya belum dapat ya. Cuman ini yang saya dengar.
Sehingga kalau kita mau pergi sembahyang itu dulu itu selalu bilang harus sama-sama. Jadi sekaligus sembahyang selesai udah taruh kertas kuning, sudah tidak boleh ada yang sembahyang. Lantas bagaimana dengan keluarga yang tidak bisa datang di hari itu? Akhirnya mereka tidak bisa pulang untuk sembahyang. Tapi kalau ada keluarga katanya kalau ada nanti ada saudara lagi yang menyusul sembahyang, maka kita yang sembahyang duluan tidak boleh taruh kertas kuning itu. Nah, untuk ini saya belum dapat penjelasan ya sesung seci. Tapi setidaknya sekarang saya sudah menemukan penjelasan tentang asal mula dari diletakkannya itu kertas kuning. Nah, jadi berlanjut lagi kisahnya. Nah, setelah semua selesai ziarah, barulah Chu Yenchang Kaisar ini datang, dia periksa satu persatu makam di desa itu. Nah, ketika dia menemukan ada makam yang belum diberi tanda, Chu Yenchang berasumsi bahwa itu adalah pasti merupakan makam orang tuanya atau sanak keluarganya ataupun leluhurnya. Nah, sehingga beliau pun melakukan ziarah dan sembahyang di makam-makam tersebut yang tidak ada orang bersihkan. Jadi makam di zaman dulu itu mungkin tidak semuanya diberi nama, sehingga kadang hanya berdasarkan ingatan saja ya. Ini adalah makam siapa. Dari nanti secara turun-temurun disampaikan saja kepada anak cucu. Ingat ini makam si Ape, ini makam si Acek, atau ini Akong, Ama, apa gitu disampaikan aja. Jadi tidak ada nama. Oleh karena itu susah untuk menemukan. Nah, dari inilah kemudian jadilah sebuah tradisi setiap tahun pada tanggal yang sama itu harus dilakukan membersihkan makam. Ya, membersihkan makam dari leluhur dan keluarga juga orang tua. Nah, sebenarnya tujuan dari perayaan Chengbing ini adalah supaya semua keluarga dekat ya, saudara itu bisa berkumpul. Selain membuat hubungan semakin erat kembali, nah, jadi juga supaya untuk kita bisa mengenang kembali tentang orang tua kita atau leluhur kita. Nah, kalau zaman dulu ya dulu ketika papa mama saya masih ada, saya masih kecil, saya ingat sekali itu kalau kita ke waktu Chengbing ke makam itu seperti piknik keluarga. Jadi masing-masing keluarga membawa masakan. Ya. Sampai di sana kita sembahyang bersama di kuburan, kemudian mencari tempat yang lebih rata, menggelar tikar, duduklah seperti di bawah pohon. Nah, kita sambil menunggu sembahyang itu kan katanya mereka kan harus ada nunggu dulu, nggak boleh langsung simpan. Nah, sambil menunggu itu kita di samping juga semua saudara-saudara sepupu-sepupu kumpul nih sambil makan, cerita-cerita. Nah, itu seperti piknik keluarga besar juga jadinya. Jadi Secung Seci. Dari kisah ini kita juga sudah tahu ya. Kita sudah tahu tujuan dari Chengbing ini sebenarnya apa. Jadi membakar kertas itu sebenarnya mungkin hanya tradisi-tradisi yang kita belum tahu itu sebenarnya dari mana bermunculan ya, membuat Chengbing harus begini dan begitu. Sebenarnya zaman dulu mungkin cukup datang membersihkan makam, kemudian kita hanya membawa makanan yang biasa paling disukai gitu, kita kumpul bersama makan di sana. Kita bercerita-cerita, saudara sepupu yang mungkin sudah lama tidak ketemu bisa berkumpul justru pada di hari Chengbing itu. Nah, itu jadi makna dari Chengbing itu kita sekarang sudah paham. Nah, ini adalah salah satu cara kita mengenang kembali ya jasa dari orang tua dan leluhur kita, terutama kita yang orang tuanya kuburannya masih yang itu ya dikubur di tanah itu ya, bukan kalau seperti yang dikubur di tanah itu kalau kita tidak perhatikan kadang-kadang tidak dibersihkan, jadi akan kelihatan sangat kotor, bahkan ada kuburan yang sudah sampai retak pun tidak ada yang tahu ya. Nah, jadi ini kesempatan kita pulang membersihkan ya, mungkin memperbaiki kembali kalau ada kuburan yang sudah retak gitu ya. Jadi Secung Seci. Nah, makna dari Chengbing ini kita sudah tahu. Kemudian dari dua kisah tadi kita juga sudah mendapatkan dharmanya. Tentu Secung Seci banyak yang juga bisa berbagi ya dengan kita. Sekarang ini sudah banyak yang dari minggu lalu ya, saya tahu sudah banyak yang mulai pulang kampung halaman untuk menjalankan ritual Chengbingnya ya, berziarah ke makam. Nah, berziarah ke makam ini hanya setahun sekali, jadi tentu kita harus meluangkan waktu ya untuk bisa melaksanakannya, jadi pulang ya
Kita mungkin tidak bisa seperti kakek Lia setiap hari bisa membersihkan makam ibunya, tapi setidaknya setahun sekali kita bisa pulang untuk berziarah, kemudian membersihkan makam dari keluarga atau leluhur ataupun orang tua kita. Nah, itu hendaknya kita tetap ambil waktu ya, sediakan waktu. Nah, sekarang banyak juga yang banyak keluarganya itu setelah meninggal dibakar, kemudian tubuhnya ditaruh di wihara. Nah, itu juga setahun sekali tetap kita juga ada pulang, seperti orang tua saya juga memang sudah ditaruh di wihara, kita tetap ada pulang untuk cengbeng. Tapi kita tidak membawa macam-macam ya, kita hanya taruh buah dan taruh kue saja, dan kita sembahyang di sana. Ada bagusnya ya kalau ditaruh di wihara, tentu dengan kondisi yang lingkungan yang bersih, teratur, dan setiap hari bisa mendengarkan pelafalan-pelafalan nama Buddha, ataupun pada saat kalau ada mengadakan kebaktian di sana, nah para arwah juga bisa mendapat kesempatan untuk mendengarkan pelafalan sutra. Nah, itu juga satu hal yang sangat baik dan positif ya. Baik. Nah, Sesiong Secie, sekarang saya persilakan nih memanfaatkan waktu Sesiong Secie yang lain untuk bisa sharing. Ada Sesiong Secie yang mau sharing? Biasanya dari Medan ini pasti banyak cerita nih. Orang-orang pulang Medan kalau lagi cengbeng itu bagaimana? Ya, Sesiong Secie dari Medan boleh cerita nih. Belum ada kah? Ini dari Utara 1. Benny Sesiong. Buka mic, mau sharing ya? Ini kalau nggak salah ini adalah anak dari Alex Sesiong. Oke, tampaknya kepencet ya. Baik. Sesiong Secie yang lain silakan. Ada yang mau sharing? Tidak ada? Tidak ada yang mau sharing. Oke. Kalau tidak ada yang mau sharing, coba sharing apa yang saya dapat dari buku master yang tentang tanya jawab ya. Nah, di kisah yang pertama tentang harus menjaga pikiran. Ya, harus menjaga pikiran dengan baik. Dan juga kita harus memiliki pandangan tentang ketidakkekalan atau memahami tentang ketidakkekalan. Nah, bagaimana supaya hati kita tidak mudah goyah? Kalau di kisah tadi yang Pangeran Mupo di kehidupan lampaunya itu kan sebenarnya beliau adalah raja yang juga dikasihi oleh rakyatnya. Tapi hanya karena satu ketidaksengajaan ya, karena sedang buru-buru untuk urusan keluar kota, beliau tidak berpikir panjang dan memberi perintah agar kusirnya itu dengan suara kencang berteriak dan membawa kuda supaya lari cepat itu akhirnya menyebabkan banyak sekali warganya yang terjatuh dan terluka sehingga menimbulkan kemarahan. Hal itu membuahkan karma yang sangat berat. Selain menjalani hukuman di alam neraka, juga mengalami kehidupan-kehidupan yang penuh penderitaan. Nah, sehingga di kehidupan sebagai seorang pangeran tersebut, nah, beliau masih ingat akan perbuatannya yang membuahkan karma yang begitu mengerikan ya, membuat dia sangat menderita itu sehingga dia menjadi takut untuk berbicara. Nah, di bukunya Master ini, Master ada memberikan ya ceramah ya tentang Xinjing Tong Yao, bagaimana supaya hati kita bisa tenang dan tidak goyah ya. Sebagai manusia kita hendaknya mengejar untuk sebuah pemahaman yang jernih ya. Tidak lagi ada kebodohan batin. Nah, ini adalah harus dimulai dengan menenangkan hati kita sendiri terlebih dahulu. Nah, agar tidak terpengaruh atau tercemari oleh kondisi luar. Juga tidak membiarkan ya
orang, masalah, dan benda, juga kerisauan dari dan kerisauan yang sudah berlalu ya, atau dari hal-hal yang sudah terjadi menggoyahkan hati kita. Nah, inilah kita harus menjaga hati bisa tenang. Nah, jadi sebagai kita praktisi Buddhis, orang yang belajar Dharma, kita harus bisa melatih sampai hati ini setiap saat dalam kondisi hening. Kalau hati kita bisa jernih dan tenang, maka kita bisa memandang kondisi luar dengan sangat terang, sangat jelas. Nah, ini adalah tujuan kita belajar Buddha, belajar Dharma. Jadi itulah melatih hati kita tetap tenang. Kita tidak boleh sampai terpengaruh terus atau terkotori oleh kondisi-kondisi luar. Nah, tentang untuk memahami ketidakkekalan, kita harus tahu bahwa dalam kehidupan ini segala sesuatu itu terus berubah. Timbul dan lenyap ya. Segala sesuatu itu adalah tidak kekal. Nah, kalau kita bisa dengan sungguh hati menghayati hal ini, maka kita akan bisa memahami segala prinsip di alam semesta ini dengan sangat jelas. Prinsip kebenaran ini memang sangat, kita bilang sangat menakjubkan, penuh misteri. Tetapi setelah kita hayati dan dikumpulkan, kita disimpulkan ya, bahwa pada dasarnya segalanya itu adalah tidak kekal dan merupakan penderitaan dan sebuah kekosongan. Jadi yang paling penting kita harus melatih hati kita untuk bisa tetap tenang. Baik, Sesiong Sece itu yang bisa saya kutip, saya sharingkan dari buku Tanya Jawab dengan Master ya. Nah, Sesiong Sece, boleh bagaimana kalau kita undang, mungkin ada Tan Livin Sesiong atau Holai Sesiong yang mau sharing? Tan Livin Sesiong atau Holai Sesiong yang bisa mau sharing dengan kita? Pagi Sesiong Sece, pagi Cao Sang Hao ya. Pagi Kanan Sang dan Kaisu ya. Kanan loh Sesiong, dipanggil langsung Iya. jawab ya, menerima kanan. Saya cerita sedikit aja ya. Kan ini kan masih topik Cengbeng ya. Ini saya terusan nggak pernah pulang Medan. Cuman pernah 2 kali pulang. Sejak kecil ke Jakarta, sudah nggak pernah lagi. Jadi itu kan tradisi Cengbeng kan sebenarnya saya nggak pernah gitu ke kuburan sembahyang Cengbeng sejak saya kelas 5 SD di Jakarta. Pernah suatu kali ayah saya itu nggak bisa pulang. Ayah saya itu selalu tiap tahun pulang ya, walaupun dia keadaan ekonomi susah juga dia pulang. Dan memang ayah saya itu ateis. Dia tidak percaya namanya yang tangki-tangki, orang-orang kesurupan, itu semua dia nggak percaya. Oke lah, itu kan hak dia ya. Nah, tapi dia hanya percaya satu, yaitu dia kalau ke orang tua dia. Yaitu kalau Cengbeng dia pulang, dia pasang hio. Dan doanya sederhana. Saya nggak tahu doanya apa, tapi sangat sederhana. Begitu pegang hio, tancap langsung udah selesai gitu. Aduh. Nah, itu ada kebiasaan orang Cengbeng sembayang, yaitu dia taruh kertas seperti tadi Sesiong Mulyadi bilang ya, sama sisi lain, kasih makanan segala macam ya. Terus kan begitu selesai dia langsung poi, apa namanya itu poi itu yang tutup itu loh, satu buka satu tutup itu. Langsung tanya, udah selesai belum? Itu baru juga bakar hio, bakar kertas, tancap hio, langsung tanya udah selesai belum? Nah, kan lucu ya, apa iya? Sekarang saya pikir juga, itu apa iya roh-roh itu begitu cepat makannya, datang sulap langsung selesai, hilang kayak David Copperfield ya, tukang sulap ya. Lucu juga itu, saya kadang lucu-lucu itu, saya aneh-aneh itu. Setiap kali pulang ayah saya cerita, dia bilang itu kalau abangnya yang bertanya, abangnya tuh kaya raya sekali ya. Abangnya sama anak abang yang bertanya ataupun istri abang yang bertanya, itu nggak pernah ada jawaban.
Kalau orang kan percaya Pok Po itu kan buka tutup berarti oke gitu ya, Siung Seci ya. Kalau tutup dua-duanya berarti nggak oke ya. Nggak setuju diangkat makanannya ataupun dibersihkan gitu ya. Atau kalau dua-duanya buka berarti ketawa juga tidak setuju ya. Berarti kan yang setuju kan satu tutup satu buka ya, itu namanya Pok Po ya. Nah, kalau mereka semua yang Pok Po bertanya bahwa itu sudah selesai apa belum, jawabannya selalu tidak ada. Dan kalau terus diserahkan ke bapak saya, sekali lempar langsung oke. Nah, itu kan bercerita berlanjut ke ayah saya, ke saya, ya. Saya juga orangnya ateis juga waktu itu. Saya hanya banyak berpikir logika dan campur pakai sinli ya, sinli, pakai sin sama logika ya. Apa iya sih orang sembahyang begitu ya? Ternyata setelah kita berpikir, ada suatu hari ayah saya itu nggak bisa pulang, saya pulang Siung Sici. Saya saat pulang itu umur saya udah lupa 40-an kali ya. Jadi saya ikut lihat-lihat orang, terus saya berdoanya cuma sederhana Siung Sici. Saya bilang limpahkanlah, saya sebut semua nama bodhisattva. Saya bilang limpahkanlah semua jasa perbuatan, jasa baik saya kepada para semua Buddha, makhluk hidup, dan leluhur. Itu aja Siung Sici. Nah, begitu saya yang Pok Po, saya juga heran, kok saya punya apa ya? Mereka kasih saya gitu loh. Nggak, mereka yang Pok Po ya ditanya udah selesai apa belum. Saya masih on Siung Sici, masih blow on lah gitu loh. Jadi saya ya udah karena dikasih ya saya ambil aja. Saya lempar, langsung sekali aja. Seng Poi. Satu buka, satu tutup. Berarti setuju ya Siung Sici ya. Nah, saat itu saya memetik satu pandangan gitu. Jangan didengerin juga ya, jangan diikutin ya, itu kan pandangan pribadi ya, bisa salah punya ya. Saya melihat kiri kanan kita semua ya. Kalau yang percaya ya, kalau yang nggak percaya jangan dengerin. Itu bisa sengpoi ataupun tutup ataupun siopoi itu karena hanya satu niat. Di saat itu kita ke kuburan, kita itu bukan meminta, tidak boleh meminta. Kenapa tidak meminta? Karena para makhluk yang sudah meninggal itu, mereka tuh harusnya kita memberi jasa. Kita luruskan mereka, kita kasih jalan, kasih pandangan, atau kan kasih doa. Bukan meminta kaya, bukan meminta, wah cari pasangan. Mereka malah bisa kasih Siung Sici. Wong mereka aja udah setengah mati di sana nunggu pencerahan. Lah orang sana ke kuburan malah minta kakek nenek moyang itu minta kasih kaya. Lucu ya, sekarang gimana ceritanya itu? Nah, jadi menurut saya yang mereka itu sembahyang itu kalau meminta kekayaan itu pasti tidak ada persetujuan dan tidak ada namanya sengpoi, satu buka satu tutup yang suka dilempar. Tapi bila mana kita dengan tulus berdoa, melimpahkan jasa baik kita, memberikan jalan ataupun putarlah parita di situ, saya yakin sekali lempar pasti namanya sengpoi, artinya seleluhur itu sudah datang, sudah menikmati, sudah menerima jasa kita. Tapi kalau kita berbalik selalu meminta, memohon, terutama kaya, jodoh, ataupun bisnis, itu tidak akan terjadi Siung Sici. Biasanya itu hanya adalah tutup ataupun ketawa. Tapi ini orang tidak sadar. Kenapa? Karena manusia itu hatinya itu tamak, minta kaya, mau hidupnya enak. Tidak mau hidup susah. Itu sudah adalah prinsip hidup dari yang di hati manusia. Tidak ada orang ingin susah, tapi ingin cepat kaya pakai lotre. Nah, itu lotre mending lah kalau kita belilah. Ingin cepat, tapi lucunya minta doa dari leluhur kita sudah meninggal. Padahal leluhur kita aja mungkin sudah masuk di alam neraka. Gimana melindungi dia, Siung Sici? Ini satu hal yang namanya itu terbalik-balik gitu, suka diputar balik oleh kita punya sesama manusia. Ada pernah saya diceritakan oleh orang tua saya. Dia punya itu mau meninggal, dia punya orang tua mau meninggal. Lucunya dia datang, dia samperin dulu, dia bilang kalau mau meninggal tolong popi ya. Popi itu kalau bahasa Indonesia itu tolong limpahkan berkah kepada suaminya supaya suaminya bisa kaya raya. Coba perasaan gimana ya kalau orang mau meninggal itu oleh dia punya mantu ataupun punya anak,
Mintanya begitu Susyung Suci. Dia mau meninggal malah yang datang dulu bukan doain yang baik-baik ataupun cerita atau putar parita yang baik. Dia malah datang kalau Chosien. Nah, lucunya orang kalau dulu itu, kalau orang tua itu meninggal, dia anggapnya sudah jadi dewa ataupun dewi gitu loh. Dia malah minta ke orang tua yang mau meninggal itu, kalau sudah Chosien, sudah jadi dewa, tolonglah katanya, berikanlah berkah dan lindungilah suami dia atau istrinya supaya bisa jadi kaya raya, anak-anaknya bisa jadi kaya raya. Itu sesungguhnya. Nah, jadi saya yang petik itu, kalau orang tua saya ini pulang Cengbeng, bapak saya masih ada sekarang, walaupun udah susah jalan, dan kebetulan saya yang ke sana pernah mewakilkan cuma sekali ke sana, ke kuburan nenek moyang, sekali lempar langsung ciopoi, langsung sengpo ya, sengpo itu langsung setuju, itu bukan artinya kita punya kehebatan ataupun luar biasa, bukan sesungguhnya. Tapi artinya seluruh roh ataupun aura-aura sekeliling kita itu merasakan kebajikan kita, merasakan kita punya kedatangan membawa kedamaian, membawa kebahagiaan buat mereka. Nah, itu artinya kenapa mereka lebih welcome kepada kita. Bukan kita sakti sesungguhnya, bukan karena doa kita, tapi karena kita membawa ketenangan, kebahagiaan, kebajikan, dan jalan untuk mereka. Itu aja sesungguhnya. Jadi kalau misalkan kita pulang, ataupun nggak usah pulang sebenarnya, di rumah kita aja, duduk berdoa aja, nggak usah ada altar juga nggak apa-apa. Minta kepada para bodhisattva, Tuhan ataupun Allah yang dipercaya oleh kita agama masing-masing, limpahkanlah jasa perbuatan kita ini, yang baik ini kepada para leluhur ataupun seluruh makhluk yang tampak, yang terlihat ataupun tidak terlihat. Nah, itu akan lebih baik untuk kita dan semuanya. Ya, kanan sesungguhnya, kanan sasang hao ya kanan. Kanan, Tani Vin Sesyung, iya benar ya. Sekarang kita semua ada belajar drama, tentu kita sudah paham ya bahwa mereka para arwah yang sudah meninggal itu yang mereka butuhkan adalah pelimpahan jasa kebajikan yang telah kita lakukan ya. Itu adalah yang paling utama. Nah, kita tidak boleh memohon karena sebenarnya mereka sendiri juga butuh untuk ditolong ya. Jadi kalau kita memohon kepada leluhur kita segala macam ya itu sebenarnya salah ya. Makanya permohonan itu tidak akan pernah terkabulkan. Dan juga Buddha kan dan Master juga sudah menjelaskan bahwa segala berkah itu adalah bersumber dari apa yang kita tanam, apa yang kita perbuat. Tidak bisa didapat dari memohon. Oke, baik. Kang En, Tani Vin Sesyong sudah sharing ya, sangat luar biasa Kang En. Selanjutnya, Indra Sesyong mau sharing ya. Saya persilakan Indra Sesyong. Karena survei saja. Karena Sesyong. Dan fokus. Ini saya tertarik, ini tadi kuis nomor 5 ya, Suci. Ini boleh langsung lihat jawabannya tadi, kayaknya D ya, dimulai dari sikap ya. Nah, oke, balik lagi tadi jawabannya boleh, Suci. Nah, jawabannya, yang ada merah, tanda merah. Oke ya, karena Hani Suci. Ini tadi saya ada juga foto, kemudian saya sharekan ya. Itu banyak yang bertanya, kenapa bukan jawabannya dimulai dari orang tua? Ada juga yang mengatakan, oh cinta kasih. Memang ini jawabannya semuanya baik-baik ya, dan ada benarnya. Kemudian saya berpikir, ini sebenarnya jawabannya sudah benar sekali. Saya jelaskan begini, ketika kita menyayangi orang tua, ketika kita misalnya bantu memijat tangannya, membantu keperluannya, itu kan namanya sikap, saya bilang. Cinta kasih juga sikap, ucapan juga sikap. Jadi ini jawabannya sudah benar ya, memang dimulai dari sikap kita. Itulah berbakti ya. Jadi yang tentang orang tua tadi, ini masa ini ya, bulan-bulan Cengbeng ya. Itu memang kita pikirkan orang tua, kalau orang tua saya satu, ya mama sudah wangsen ya, kalau orang tua laki masih ada. Itu kita di keluarga itu, ataupun di keluarga lain saya lihat ya, sama ya, kalau saudara lumayan banyak ya. Itu biasanya orang tua, terutama mama ya, lebih memperhatikan, lebih worry, lebih memihak kepada yang lemah.
Jadi andai kata dari anaknya, misalnya ada anaknya 10 ya, mungkin ada 2-3 orang yang kurang begitu sukses, hidupnya agak susah. Itu biasanya orang tua lebih cemas ya, lebih khawatir, dan terlihat seperti sikapnya orang tua lebih memihak kepada mereka. Itu wajar ya. Dan beberapa keluarga saya lihat juga begitu. Kita juga sebagai orang tua punya anak, saya rasa juga nanti sama juga ya, melihat kalau ada anak-anak yang lebih kekurangan bukan hanya materi, ya mungkin dari perasaan, dari kehidupannya, itu lebih ke sana. Nah, saya merasa berbakti kepada orang tua itu juga bukan hanya kita memberikan seperti tunjangan kehidupan, memberi perhatian bila kurang sehat ya. Kita juga harus memberikan satu yang sangat penting, yaitu jangan menciptakan kekhawatiran kepada orang tua. Jadi banyak saya lihat beberapa keluarga, bukan hanya di keluarga kalangan sendiri, tapi juga di lainnya. Itu banyak orang tua yang terutama yang sudah tua, ya 75, 80 tahun sekian, itu masalah paling utamanya adalah cemas, khawatir gitu ya, cemas. Jadi kalau kita bisa menghindari membuat kecemasan pada orang tua, saya rasa itu juga berbakti, karena itu sangat sulit diobati. Kalau saudara banyak, orang tua sakit, itu mungkin banyak yang bisa keluarkan dana ya. Tapi kalau menghindari cemas, apalagi membuat kecemasan kepada orang tua, itu sangat sulit diatasi. Jadi saya rasa memang dimulai dari sikap. Ini jawabannya sudah betul. Sikap itu sangat penting sekali, ya terutama kita jangan membuat cemas orang tua. Saya sendiri pernah ada yang kekurangan di keluarga, saya nggak berani frontal, langsung protes, langsung marah, karena saya takut orang tua saya sedih, saya takut dia cemas, sehingga sesuatu kadang-kadang saya rasa saya bisa overcome walaupun rugi. Saya merasa saya tidak perlu ungkit, jadi saya membuat sesuatu yang lebih tentram. Jadi saya rasa dimulai dari sikap ini sudah benar sekali ya. Kan ơn sư兄sư姐 itu sharing saya. Kan ơn Indra Sisyong. Kan ơn atas sharingnya ya. Semua harus dari sikap ya. Berbakti itu harus dari sikap. Oke. Apakah Sisyong Sisyong lain ada lagi yang mau sharing? Hari ini kita banyak ke topik berbakti ya. Kebetulan dalam masa-masa Chengbeng ini. Ya, semua orang juga sedang sibuk dengan persiapan ya, mau Chengbengnya ya. Tapi tentu kita harus ingat berbakti itu yang paling utama adalah bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita ya. Sally Sejie, silakan Sally Sejie, Kan ơn. Cảm ơn sư phụ sư姐早安，师兄师姐，感恩Sang Yun Kaiser. Ini betul soal berbakti dan berkaitan dengan Chengbeng ya. Jadi kita Chengbeng karena berbakti pada leluhur lah, ya kan, mereka sudah meninggal, kita tetap sebenarnya, ini bagi saya ya belum tentu benar. Chengbeng itu momen di mana kita mengingat leluhur. Pertanyaannya apakah hari-hari biasa lupa? Ya kan? Banyak ini, terus juga sekarang kumpul keluarga, itu juga momen di mana kumpul keluarga. Dan yang sekarang juga kuliner, itu sampingan. Jadi bagi saya, itu karena gini, ada banyak orang gara-gara merasa Chengbeng, tapi sebenarnya tanpa sadar mereka Chengbeng itu, namanya manusia ya, mungkin termasuk saya, adalah biar diberkati seperti Dan Divin Sisyong bilang. Kalau tidak Chengbeng kayaknya nanti, aduh ini durhaka, ini nggak diberkati. Tapi banyak juga orang, padahal dia ekonominya susah, mati hidup kumpulin duit, beli tiket, kalau yang jauh ya, itu coba ditanya, apa sih sebenarnya esensi Chengbeng itu? Lu pulang itu kenapa? Saya sih pernah ya teman-temannya atau saudara
Ya satu, saya kumpulin banyak jawaban. Satu ya udah lama nggak pulang, pasti itu dulu. Terus jadi sembayangnya ya itu kan formalitas katanya. Ini kita heart talking yang nggak fanatik. Ya kan, yang namanya cengbeng itu apa bedanya sama Xinjiang? Orang rayain, oh jadi sekedar rayain. Tapi bagi saya ya itu banyak lah. Kita semua tahu sekarang juga banyak video-video lucu. Kemarin ada yang beli HP, satu set, dia tanya penjualnya, ada nggak itu garansinya? Ada nggak chargernya? Garansinya. Dia minta kartu nama si penjual. Katanya mana tahu rusak, dia bisa hubungin lu. Ini kadang kalau kita pikir memang lucu sekali. Jadi sebenarnya bagi saya esensinya adalah mengingat leluhur. Nah, mengingat itu setiap saat. Pada saat seperti saya lagi bicara mertua, saya pasti langsung ingat lagi ngobrol topik mertua. Betul, mungkin kita nggak ingat setiap hari ya topik mertua. Saya langsung ingat yang muncul ada mertua yang saya yang sangat baik, yang walaupun dia sakit, tapi dia sangat baik sama kami semua, termasuk menantunya ya. Jadi yang keluar, aduh mertua kan banyak sekarang, bukan sekarang, banyak orang, banyak sekali lah hubungan mertua dan menantu itu tidak harmonis. Tapi saya, aduh mertua saya baik banget loh. Karena orang sakit itu harusnya kan tahu ya, dia punya mungkin bisa ini, tapi dia nggak peduli, dia kerjain lah, dia punya exercise karena dia stroke udah 10 tahun harus jalan juga dibantu. Yang muncul ala dia begitu baik, dia pokoknya ngerjain exercise-nya, anaknya pulang bilang, "Ma, dia untung berapa hari ini, dia udah senang." Dia nggak peduli kalian kerjain apa. Jadi menurut saya itu berbaktinya jangan pergi sembayang tapi di belakang omongin. Itu ya mertua saya jahat banget dulu gini-gini. Aduh, itu loh maksudnya berbakti itu yang terhadap, kalau yang hidup tentu banyak lah yang bisa kita lakukan. Yang udah wangsen, siapapun beliau, mau kakek, mau siapa, walaupun ada kekurangannya jangan dibicarakan lagi, orang udah meninggal ya kan. Kita ingat dan usahakan ingat yang baik-baiknya semua, yang luar biasanya. Dan cerita ke orang itu juga inspirasi. Itu aja dari saya, Sufei Sicie. Kanan Sally Sicie, ya benar ya. Kadang-kadang kita manusia bisa lupa ya. Ada apa yang kita sering ingat malah kekurangan seseorang, keburukan seseorang. Jadi kanan Sally Sicie sharing pagi ini mengingatkan kita kembali ya. Jadi orang yang sudah tidak ada, terutama lagi yang masih ada, kita janganlah hanya mengingat kekurangannya atau kejelekannya, tapi ingatlah kebaikannya walaupun hanya sedikit, tapi ingatlah selalu akan kebaikannya saja. Baik, Kanan Sally Sicie. Ya, Sesiung Sicie, tidak terasa ya, waktu juga sudah jam 9 lebih. Ya, jadi Simfasang kita pagi ini sampai di sini, dan Sesiung Sicie yang lain tentu sudah bersiap-siap untuk melanjutkan aktivitas sehari-harinya lagi. Di sini saya sangat kangen kepada semua Sesiung Sicie yang bersedia sharing, yang sudah ikut kuis, yang sudah ikut Simfasang pagi setiap hari. Sangat luar biasa ya, kita setiap hari selalu di dalam Dharma kita bersama-sama ya, saling belajar, saling berbagi. Sangat kangen, terutama kita sangat kangen kepada Master yang telah ya mewariskan begitu banyak ya ceramah-ceramah Dharma, penjelasan-penjelasan Dharma kepada kita untuk membimbing kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baik, sekali lagi kangen kepada semua Sesiung Sicie. Kita akan menutup sesi Simfasang pagi ini untuk dengan memberikan penghormatan. Silakan host menampilkan. Baik, Sesiung Sicie silakan berdiri. Tangan beranjali. Mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Master sebanyak 3 kali. Penghormatan pertama.
Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Cảm ơn sư兄师姐 semua, sampai berjumpa besok pagi di waktu yang sama ya, untuk bersama-sama kita menyiram dharma. Oke, cảm ơn kepada host. Cảm ơn sư兄sư姐们, amin Cảm ơn Puspa sư姐. Cảm ơn ya Sani sư姐, Evrina sư姐selalu setia ya. Chúc phụ ta chia, cảm ơn sư兄sư姐. Chúc phụ ta Cảm ơn ta chia. Chúc phụ Ah, ta chia. apa Rimba Susyong ya, nggak sharing hari ini ya. Cảm ơn sư Biasanya Phi Rimba sư chị. Oke, cảm Saya ơn. video mau sharing tapi belum start ya, Kak, lain kali. Cảm ơn ya, cảm ơn sư Phi sư chị dan sư Sư chị semuanya. Cảm ơn Susyong. Cảm